Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah ala ni'mat an ja'alana wa iyyakum min khairi ummatin ukhrijat akhir az-zaman. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat kita bisa berkumpul sama-sama di dalam zikir kepada Allah, di dalam mengharapkan curahan rahmat, anugerah, kasih sayang, ampunan dan keridhaan dari Allah. Karena ketahuilah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan ni'mal majlis, perkumpulan terbaik itu adalah majlisun tunsharu fihi al-hikmah, yaitu adalah perkumpulan yang di dalamnya dibicarakan ilmu pengetahuan agama, yang mana dibicarakan di dalamnya tentang warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perkumpulan yang di dalamnya diharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di tempat yang mulia ini sama-sama merayakan kegembiraan kita terhadap lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan buat kita semua, bil khusus kepada sahibul majlis Pak Haji Iwan Wahyudi sekeluarga. Mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salehah, dan kita semua diberikan keistiqamahan oleh Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Keluarga kita yang telah mendahului kita semoga dilimpahkan rahmat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bil khusus pada malam hari ini sekaligus memperingati haul daripada orang tua dari sahibul bait, yaitu bapaknya dari Pak Haji Iwan Wahyudi, yaitu almarhum Rahmat Suryadi bin Mahlan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa beliau, mengangkat segala derajat beliau, dijadikan kuburnya menjadi kebun surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa Rabiul Awal udah separuh meninggalkan kita. Wah, hendaknya setiap kita mengintrospeksi diri, bagaimana kedudukan Nabi Muhammad di dalam diri kita. Wah, kalau kita berbicara tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita melihat bagaimana orang-orang terdahulu ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, maka apa yang kita jalani pada saat ini sungguh hal yang sangat jauh dari mereka. Hadza disebutkan al-Imam Ja'far as-Shadiq rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ibn Muhammadin al-Baqir bin Ali Zainal Abidin ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ummuh Fatimah az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza al-Imam Ja'far as-Shadiq, beliau orang yang murah senyum, sampai-sampai orang-orang yang hidup di era beliau tidaklah berjumpa dengan beliau melainkan al-Imam Ja'far as-Shadiq senantiasa tersenyum. Akan tetapi syuf, ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut, tahu apa yang terjadi? Isfarra launuh, wajah beliau pucat. Hadzal Imam Ja'far as-Shadiq, orang yang murah senyum, sama siapa aja senyum. Tapi ketika mendengar nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan, maka isfarra launuh, wajah beliau langsung pucat. Semua itu kenapa? Hubban wa syauqan li Rasulillah, semata-mata karena cinta dan rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu mereka para pencinta
Dari karenanya sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, al-wail liman dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Sungguh celaka, sial, ada hadis ketika bagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha menjahit baju di waktu sahur, kemudian di sana pelita yang ada di hadapan beliau terjatuh, fantafa'atis siraj, sehingga tidak ada lagi pelita, tidak ada lagi lampu di sana, sampai jarumnya pun terjatuh. Sayyidatuna Aisyah mencoba untuk meraba di mana jarum yang tadinya beliau gunakan untuk menjahit baju, ternyata tidak dapat. Fa'aqbala sallallahu alaihi wasallam, masuklah Nabi Muhammad ke rumah tersebut seakan-akan rembulan yang menyinari seisi rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga di sana kata Sayyidatuna Aisyah, fawajadtul ibrah, aku temukan jarum yang tadinya terjatuh. Maka Sayyidatuna Aisyah terperanjat dengan indahnya wajah Nabi Muhammad sambil mengatakan, ma adwa wajhaka ya Rasulullah, alangkah bersinarnya wajahmu ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, al-wail liman la yarani yaumal qiyamah, sungguh celaka orang yang besok nantinya di hari kiamat tidak bisa memandang wajahku. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, beliau langsung kaget sambil mengatakan, man la yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah, siapa yang tidak bisa memandang wajahmu besok di hari kiamat ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, mereka adalah orang yang alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, mereka adalah orang-orang yang apabila mendengar telinganya namaku disebutkan tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Dari karenanya mendengar nama Nabi Muhammad pun tidak ada terkoneksi hatinya untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi untuk menjalankan sunnahnya. Oh, begitulah para muhibbin, halul muhibbin kadza. Beginilah keadaan para orang-orang yang benar-benar di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai juga pernah diceritakan Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir pernah suatu hari yang mana ketika itu Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir adalah seorang yang hatinya dipenuhi dengan cinta dan rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah suatu hari ketika beliau masuk ke Masjidin Nabawi, masjidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan langkah kaki kita menuju ke Masjidin Nabawi insyaallah, amin ya rabbal alamin. Lamma dakhal al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir ke Masjidin Nabawi, yatamarragha fihi, beliau pun menggulungkan dirinya di sana, berguling di sana beliau. Tahu kenapa beliau berguling? Bukan hanya itu, beliau fihi, dan beliau pun berbaring-baring di sana. Yatamarragh wa yadja, beliau pun di sana berguling sambil beliau rebahan di sana, fi turabih, di atas turabnya. Maka dikatakan kepada beliau, kenapa kau lakukan semacam ini? Orang kalau melihat hal yang semacam itu mungkin dikatakan orang kurang waras, orang yang akalnya mungkin kurang terganggu mentalnya. Tapi ini bukan masalah mental, inilah hub, inilah cinta. Orang itu tidak bisa dikatakan cinta kalau masih belum gila. Gila dengan orang yang dicintainya, tersesat dari orang yang dicintainya. Hadal Imam Muhammad, Imam Azim Muhammad bin al-Munkadir, masuk Masjidin Nabawi, yatamarragh wa yadja, beliau pun di sana menggulungkan dirinya dan beliau pun di sana rebahan. Ketika ditanya kenapa, beliau mengatakan, inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mawdi', saya melihat di sinilah Nabi Muhammad pernah duduk, di sinilah Nabi Muhammad pernah berdiri, di sinilah Nabi Muhammad pernah di sana beliau singgah, disitulah Nabi Muhammad, sehingga tempat yang disinggahi oleh orang yang dicintainya menjadi bersejarah bagi mereka sallallahu
wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Begitulah keadaan orang-orang yang benar mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga bagaimana pernah suatu hari Al-Imam Thabit Al-Bunani, ketika beliau di sana Al-Imam Thabit pernah datang kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ketika datang Al-Imam Thabit kepada Sayyidina Anas bin Malik, kemudian Al-Imam Thabit mengatakan, ya Aba Hamzah, hal masasta yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tanganmu pernah menyentuh tangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka Sayyidina Anas mengatakan, tentu. Sayyidina Anas orang yang mendapatkan keberuntungan berkhidmah dengan Nabi Muhammad selama 8-9 tahun. Datang Al-Imam Thabit menanyakan, apakah tanganmu pernah menyentuh tangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kata Sayyidina Anas, tentu ini tangan pernah menyentuh tangannya Nabi Muhammad. Maka Thabit mengatakan, coba sini ulurkan tanganmu. Maka fa'atahu Anas yadahu, maka Anas pun memberikan tangannya. Fagabbalaha Thabit hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Thabit mencium tangan Sayyidina Anas, ciuman yang mana beliau mencium itu penuh dengan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah masyhad, inilah pandangan hati, bukan hanya memandang siapa yang ada di hadapannya, tapi lihat siapa yang ada di belakangnya. Tangan bertemu tangan, tangan bertemu tangan sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disinilah dikatakan al-madad ala gadril masyhad. Madad yang kita dapatkan dari seseorang, keberkahan yang kita dapatkan dari seseorang, tergantung pandangan hati kita, tergantung bagaimana kita orang punya hati memandang. Dari karenanya bagaimana dahulu disebutkan oleh ulama sirah, ulama sejarah, bahwasanya bagaimana ketika di zaman dahulu tradisi ahlu Mekah, mereka keluar tiap tahun di sana menuju ke Mekah. Menuju ke Mekah untuk apa? Mencari bayi saudagar-saudagar kaya untuk mereka bawa ke kampung halaman, ngambil upah untuk disusui. Maka kata Halimatus Sa'diyah, fa asabatna min bani Sa'din sanatun minas sinin mughliyatun li'adamil ghaith. Maka terjadilah pernah 1 tahun dari tahun-tahun yang kami lalui krisis di sana. Kenapa? Hujan pun tidak pernah menurunkan sedikit jua pun setetes air, tidak pernah turun. Kemarau panjang. Faji'na ila Makkah nahwa 40 imra'atan. Maka kami pun datang ke Mekah dengan 40 wanita disertai dengan suaminya, disertai dengan mahramnya, disertai dengan suami. Bayangkan 40. Wa ma'a kulli imra'atin minna ba'luha naltamisur rudha'a. Semuanya mencari siapa yang bayi yang baru dilahirkan yang ingin disusui. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama menyusui beliau ibu beliau. Setelah itu Thuwaibatul Aslamiyah. Setelah itu barulah Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Maka ketika keluar ke Makkatul Mukarramah, maka mereka semuanya mengalahkan saya, kata Halimah. Artinya semuanya sudah pada dahulu datang ke Mekah. Fasabaganin nisa ila kulli radhi'in bi Makkah wa ta'akhkhart, dan saya pun datangnya belakangan. Kenapa? Li dha'fi wa dhi'fi atani wa qillati sayriha. Karena saya pun juga lemah, dan unta saya, kendaraan saya pun jalannya lambat. Kenapa? Karena dia li dha'fi atani, karena dia lemah. Wa qillati sayriha wa ta'akhkhar faji'tu wa lam ajid syai'an minar rudha'a. Maka aku pun datang telat. Yang 39 wanita sudah dapat semuanya, saudagar semua. Tinggal saya yang belum dapat. Maka Sayyidatuna Aminah yang mendapatkan keberuntungan rahimnya ditempati oleh manusia paling agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana nur tersebut diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum diciptakan Adam. Kemudian nur tersebut bagaimana para malaikat bertasbih terhadap nur tersebut, sehingga ketika diciptakan Adam dari tanah, maka nur tersebut pun dititipkan di sulbinya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma
tagadam. Semuanya diciptakan dari nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga nur tersebut ada di sulbinya Adam. Dengan itulah para malaikat sujud kepada Adam. Para malaikat sujud kepada Adam bukan karena apa-apa, tapi mereka melihat ada nur yang terpancar di sulbinya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dari karenanya kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Sehingga dikatakan oleh para ulama, lau absara syaitan, seandainya syaitan melihat pancaran cahaya Nabi Muhammad di dalam dirinya Nabi Adam, maka niscaya yang paling pertama sujud adalah iblis. Akan tetapi nurullah, cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala, hanya dilihat oleh orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sehingga Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika minta ciptakan Hawa, dan sehingga berpindahlah dari sulbi Adam kemudian ke rahimnya Hawa, berpindahlah dari sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sampai di sana Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh diselamatkan dari banjir bandang. Tahu kenapa? Karena membawa nurnya Nabi Muhammad. Sayyidina Ibrahim diselamatkan dari apinya Raja Namrud yang berkobar. Kenapa? Karena beliau di sulbinya ada nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai nur tersebut dari sulbi ke rahim sampai ke Abdullah ibn Abdul Muttalib, sampai di sana ke rahimnya Sayyidatuna Aminah, ya fauzaha bil Mustafa. Beruntung dia dengan mengandung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai pada akhirnya ketika itu sami'at Aminah, Aminah mendengar kedatangan kami, kata Halimah. Maka Aminah mengatakan kepada mertuanya yang bernama Abdul Muttalib, coba lihat, coba panggil orang yang datang dari kabilah As-Sa'diyah, Bani Sa'ad. Ada nama kabilah, nama suku namanya Bani Sa'ad. Nama kabilahnya Bani Sa'ad. Coba panggil biar datang ke tempat kita terlebih dahulu. Maka Abdul Muttalib pun datang mendatangi Halimatus Sa'diyah. Ketika itu Abdul Muttalib menanyakan kepada Halimah, masmuk, siapa namamu? Qultu ismi Halimah, dari Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah. Fatabassama dhahikan, maka tersenyumlah Abdul Muttalib. Wa tahallala wajhuhu farahan, gembira wajahnya Abdul Muttalib. Wa qala bakhin bakhin, maka Abdul Muttalib mengatakan, beruntung beruntung engkau wahai Halimah, apakah sudah dapat bayi yang untuk disusui? Maka kata beliau, belum. Maukah engkau datang sebentar ke rumahnya Aminah, cucu saya? Maukah engkau datang lihat sebentar? Maka aku pun datang, kata Halimah, ke rumahnya Aminah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian Aminah menawarkan, ini ada anak tapi sayang, yatim. Disebut oleh Imam Muhammad Al-Azabi, min hamlihi lamma madha syahrani qad wafal manunu aban nabiyil ajwada. 2 bulan Nabi Muhammad di dalam rahim ibunya, wafat orang tuanya Abdullah ibn Abdul Muttalib. Bagaimana perasaan Aminah pada saat itu? Bagaimana terbayangnya Aminah pada saat itu bakal melahirkan anak yang pasti akan mencari keberadaan ayahnya, yang pasti akan mencari di mana bapaknya. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana Allah memilih Aminah sebagai ibunya, sebagai yang mengandung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada saat itu ketika dikatakan hadza tiflun yatim mata abuhu wa kuntu hamilan bihi fakaffalahu jadduhu Abdul Muttalib. Dia anak yatim, abahnya sudah tidak ada dan dia dirawat oleh kakeknya. Maka kata Halimah, saya mau minta waktu terlebih dahulu, saya mau musyawarah sama suami. Saya mau musyawarah sama suami. Nah, ini pelajaran bagi para wanita, apa aja musyawarah sama suami. Siapapun yang senantiasa bermusyawarah, dia tidak akan pernah rugi. Maka ketika bermusyawarah kepada suaminya, kata suaminya, coba saya mau melihat anak yatim yang kau sifatkan tadi, mana orangnya? Watagaddamtu ana wa ba'li ila bait Aminah. Saya pun datang untuk yang kesekian kalinya ke rumahnya Aminah dengan suami saya. Ketika datang ke sana, ketika suaminya Halimatus Sa'diyah melihat wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melihat pancaran cahaya bak rembulan.
Fakharaja wa nadhara ba'li ila wajhi fafata'a ainai. Kemudian Nabi Muhammad membuka matanya, fakharaja minhuma nurun sati'. Melihatlah di sana suaminya Halimah, cahaya yang memancar dari matanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata suaminya Halimatus Sa'diyah, kemudian kata Halimatus Sa'diyah, yatim famadha nasna' bih. Ketika suami Halimah mengatakan, waihaki ya Halimah, hadzal maulud huwa kullul muna wal maksud, udah kita bawa aja. Kemudian kata Halimah, apa yang bakal kita ambil, ini anak yatim, dari mana kita dapatkan? Maka suaminya Halimatus Sa'diyah mengatakan, la'allallah bi barakatihi yarhamuna. Barangkali kita mengharap dengan keberkahan bayi ini agar Allah memberikan kasih sayang kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, dan agar memberikan di sana hujan yang selama ini dinanti-nanti oleh orang kabilah kita, dan mengangkat segala kezaliman. Maka kata Halimah, saya bawalah Muhammad, bayi Muhammad tersebut. Ketika saya bawa, pada awalnya air susu saya kering. Ketika datang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka subhanallah, pada saat itu langsung mengalir air susu. Padahal tiap malam anak saya menangis. Kenapa? Lapar, karena air susu saya kering. Halimah orang yang sangat sederhana, orang yang kehidupannya sangat sederhana, tapi lihat ketika kehadiran Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka, keberkahan yang Allah limpahkan. Sampai pada akhirnya melihat Halimatus Sa'diyah ketika itu, yang pada saat itu Halimah dhaifah, lemah, tidak ada energi, datang di pangkuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala penyakit yang aku rasakan hilang seketika. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai ketika aku sodorkan susuku kepada bayi Muhammad, baru mulutnya di sana ingin menghisap susuku, langsung airnya ada. Subhanallah. Sampai pada akhirnya bahwasanya ketika aku ingin kembali ke Bani Sa'ad, maka aku pun di sana, kata Halimah, mengelilingi Ka'bah terlebih dulu. Aku melihat di sana berhala berjatuhan. Dan ketika aku ingin membawa bayi Muhammad untuk mencium Hajar Aswad, bukan Halimah yang ingin mencium, Hajar Aswad yang keluar menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya, coba, bebatuan merindukan Nabi Muhammad. Faman anta ya miskin, siapa engkau wahai orang miskin, malang nasibmu? Kenapa hati tidak ada kerinduan dengan Nabi Muhammad? Tidak ada tergerak hati kita ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah berlinang air mata ketika menyebut nama beliau, mendengar cerita beliau, rindu ingin berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad yang mengatakan, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallim alayya qabla an ub'ats. Saya mengetahui bebatuan di Makkah sebelum saya diangkat menjadi nabi dan rasul, semuanya mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai pada akhirnya, faman sarafna ahadun bimithli man sarafna wala dhafira ahadun kama dhafirna. Tidak ada orang yang seberuntung kami, kata Halimah. Meskipun kami datang telat, tapi tidak ada orang yang mendapatkan keberuntungan seberuntung kami. Disinilah jangan pernah kita berprasangka buruk atas telatnya sesuatu yang kita harapkan. Fala rubbama fi dzalika ta'khir kullul matma'i. Jangan pernah berprasangka buruk, telat ini, telat itu. Harusnya target kita tahun ini, ketunda tahun depan lagi. Harusnya target kita bulan ini, ketunda bulan depan lagi. Harusnya target kita minggu ini, ketunda lagi sampai pekan depan. Jangan pernah bersedih. Di belakangnya ada hikmah. Fala rubbama fi dzalika ta'khir kullul matma'i. Barangkali penundaan itu terdapat segala apa yang kita harapkan. Sehingga lihat Halimatus Sa'diyah, wa rakibtu dabbata alladhi ji'tu 'alaiha, dan aku pun menaiki kendaraan yang tadinya aku bawa, yang tadinya lemah, tidak mampu jalan. Fasarat tasbiqu dawabal ghafilati kullaha. Ketika Nabi Muhammad ada di atas unta tersebut, untanya berjalan dengan begitu cepat, sampai mengalahkan semua teman-teman saya yang tadinya pulang duluan. Sampai semua teman-teman Halimah mengatakan, amsiki atanaki ya Halimah, tahan
apaan untamu wahai Halimah, ada apa? Subhanallah, sampai kata Halimatus Sa'diyah, wa kuntu la amurru ala syajarin wala hajarin wala madarin, tidaklah saya melewati pepohonan, tidaklah saya melalui bebatuan, melainkan semuanya mengucapkan salam, assalamu alayka ya sayyidal mursalin. Semuanya mengucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kuntu la anzil tahta syajaratin yabisatin, tidaklah saya turun singgah mampir di sebuah pohon yang kering, rumput yang kering, illa akhdarat wa asmarat liwaqtiha, melainkan rumput yang tadinya kering menjadi hijau seketika dan pohon menjadi berbuah seketika berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Keajaiban yang dilihat oleh Halimah, mahayyaral adhana, kata guru mulia Al Habib Umar, mahayyaral adhana, tidak masuk akal, terlalu kecil akal kita untuk melihat keberkahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang tinggal tugas kita, bagaimana membawa Nabi Muhammad dalam kehidupan kita, bagaimana membawa sunnahnya dalam setiap langkah kita, bagaimana kita menghidupkan syariat beliau, menolong daripada syariat beliau yang beliau dengan para sahabat berkorban. Dan sesungguhnya majlis yang kita hadiri pada malam hari ini dan seluruh majlis-majlis yang dilaksanakan semuanya adalah keberkahan dari perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Dari karenanya bagaimana keberkahan yang dilihat oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, air susu yang tadinya, dan Nabi Muhammad hanya menyusu di bagian kanan, beliau tidak mau di bagian kiri, beliau tinggalkan untuk saudara-saudara sesusunya sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Sampai pernah suatu hari ketika terjadi kemarau, kami pun datang ke sebuah ke sebuah sahara, ke sebuah padang pasir, dan kami pun membawa Muhammad, bayi Muhammad, dan kami pun mengatakan Allahumma bihormati hadzal maulud alaik, ya Allah, dengan kemuliaan bayi yang dilahirkan ini, illa ma sagaitana al-ghaitha wa rahimtana ya rabbana ya mawjud. Sehingga ketika beliau meminta dengan kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seketika langit pun menjadi mendung dan diturunkan hujan dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fama zala indi, senantiasa ketika bayi Muhammad ada di tengah-tengah kami, yassarallahu alayyal khairat wal barakat, Allah mudahkan kebaikan, keberkahan dengan keberkahannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya saudara-saudari sekalian, ayo, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan al-ilahi ar-rabbani dan keberkahan yang mulia, maka bawalah Nabi Muhammad dalam kehidupan kita, hidupkan sunnahnya, tegakkan syariatnya, bela agamanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan dalam diri kita apa yang pernah diperlihatkan kepada Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu orang yang paling kita cintai dalam hidup kita, sehingga tidak ada yang kita korbankan melainkan untuk beliau, di jalan beliau, dan karena beliau, demi perjumpaan dengan beliau nantinya besok di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi disampaikan oleh al-akh Ustaz Husaini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menurunkan azab selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita, dan Allah tidak akan pernah menurunkan siksaan selagi kita mau beristighfar. Dari karenanya di akhir zaman hanya ada dua amalan yang paling bermanfaat, yang pertama salawat dan yang kedua istighfar. Ketika kita meletakkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita, kehidupan kita akan diberikan keberkahan dan kebaikan oleh Allah, diliputi dengan kemuliaan dan keistimewaan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat yang menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina wa ahbabana wa tullabana min khiyari ummati habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami dan orang-orang yang kami cintai dan santri-santri kami dan orang-orang yang punya hubungan dengan kami termasuk umat yang membanggakan Nabi besar Muhammad, umat terbaiknya beliau. Warzuqna
fid dunya mahabbatah, anugerahkan kepada kami selama hidup di dunia mencintainya dengan sebenar-benar cinta, wa mutaba'atahu, dan jadikan kami orang yang benar-benar menteladani beliau, warzuqna fid dunya mahabbatahu wa mutaba'atahu wa ziyaratahu, anugerahkanlah kami semua untuk bisa berziarah ke makam beliau, karena beliau yang mengatakan man zarani wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, siapa orang yang datang berziarah kepadaku maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Berapapun yang kita keluarkan untuk datang ke hadapan pusadanya Nabi Muhammad, sungguh apa yang kita dapatkan melebihi daripada apa yang kita keluarkan, tidak sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Warzuqna fid dunya mahabbatahu wa mutaba'atahu wa ziyaratahu wa ru'yatahu wa nusratah, anugerahkan kami selama hidup di dunia untuk bisa memandang wajah indahnya Nabi Muhammad, dan jadikan kami orang yang membela agama beliau. Warzuqna fil akhirati syafa'atahu wa rifqatah, dan anugerahkanlah kepada kami semua besok nantinya di hari kiamat di negeri akhirah untuk mendapatkan syafaat beliau dan berdampingan dengan beliau ya rabbal alamin. Maka ketahuilah siapapun yang menginginkan syafaat Nabi Muhammad, kebersamaan dengan beliau, maka bersamai beliau selagi ada di dunia, bersamai beliau ketika kita masih diberikan kesempatan hidup, bersamai beliau melalui sunnahnya, melalui ilmu yang merupakan warisan beliau, melalui agama yang dulunya dibela oleh beliau, melalui bagaimana cinta yang dibuktikan dengan menghidupkan sunnah dan memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan orang-orang yang diagungkan dan dimuliakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la hawalaina mahruman wa la ma'thuma wa la anbabika matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya syafiyal amrad ishfi mardana ya Allah, ishfi mardana shifaan ajilan kamilan la yughadiru ba'dahu sagaman wala alama, tawil a'marana wa a'mar walidina fi ta'atika wa ibadatika ma'a kamal istiqamah wa kama ma'a kamalil afiyah fi ta'atika wa mahabbatika wa ridhaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana wal muslimina ila ahsani hal bihawlika wa quwwatika ya kabir ya muta'al, waj'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mutahaqqiqina bihaqaiqiha wa anta radin anna ahyina 'alaiha ya hayy wa amitha 'alaina ya mumit wa ba'athna 'alaiha min quburina ya ba'its wa anfa'na warfa'na biha yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.